Bismillahirrahmanirrahim. Kisah seorang pemuda yang mati karena mengingat azab neraka. Raja' bin Maisur bercerita, pada hari itu, kami menghadiri majlis pengajian Salih Al-Murri yang waktu itu sedang menyampaikan ceramah. Lalu, dia berkata kepada seorang pemuda yang duduk di depannya, "Wahai anak muda, bacalah." Lalu pemuda itu membaca ayat, "Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Artinya, berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yaitu hari kiamat. Ketika kami menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan, orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Quran Surat Al-Mu'min. Lalu, Salih menghentikan bacaan pemuda itu dan berkata, bagaimana orang zalim mempunyai seorang teman setia dan seorang pemberi syafaat, sementara yang menjadi penuntutnya adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Demi Allah, sungguh, seandainya engkau melihat orang-orang zalim dan para pelaku kemaksiatan digiring dengan kondisi diborgol dan terbelenggu menuju ke neraka dalam keadaan tanpa penutup tubuh, sementara wajah-wajah mereka menghitam dan mata mereka membiru sambil berteriak-teriak, "Duh celaka kami, duh binasa kami, apa yang menimpa kami, kemana kami hendak dibawa?" Sementara para malaikat menggiring mereka dengan menggunakan cambuk-cambuk api. Sesekali mereka diseret dalam keadaan tertelungkup dan sesekali mereka digiring dengan diikat secara bersama-sama dengan belenggu. Di antara mereka ada yang sampai menangis darah karena air matanya sudah mengering, dan ada pula yang berteriak-teriak dan menjerit-jerit tidak karuan. Demi Allah, sungguh seandainya engkau melihat mereka dalam keadaan seperti itu, niscaya engkau melihat sebuah pemandangan yang membuat penglihatanmu tidak akan tahan melihatnya, hatimu tidak akan kuat menyaksikannya, dan kakimu tidak akan mampu berdiri tegak lantaran begitu miris dan mengerikannya pemandangan tersebut. Lalu, Salih Al-Murri menangis dan berteriak, "Duh, betapa buruk pemandangan itu. Duh, betapa buruk tempat kembali itu." Para hadirin yang ada di sana pun ikut menangis. Lalu, ada seseorang pemuda dari Azib berdiri dan berkata, "Apakah semua itu terjadi pada hari kiamat kelak, wahai Abu Bishr?" Kemudian Abu Bishr menjawab, "Iya, benar. Sungguh demi Allah, bahkan saya juga mendapatkan keterangan yang lebih mengerikan lagi. Saya mendapatkan kabar bahwa di dalam neraka, mereka berteriak dan menjerit-jerit histeris hingga suara mereka habis dan hanya bisa merintih seperti rintihan orang yang sedang sekarat." Mendengar hal itu, pemuda tersebut langsung menjerit dan berkata, "Inna lillah, duh betapa saya lalai selama ini. Aduhai, betapa selama ini saya teledor dalam menjalankan ketaatan kepadamu, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, betapa selama ini saya telah menyia-nyiakan umurku di dalam dunia ini." Kemudian, pemuda itu menangis sambil menghadap ke arah kiblat dan berucap, "Ya Allah, saya menghadap kepadamu pada hari ini dengan pertaubatan yang murni kepadamu, tanpa tercampur sedikit pun oleh perasaan ria kepada selainmu. Wahai Tuhanku, maka terimalah amal baik saya selama ini. Ampunilah semua perbuatan dosa saya selama ini. Maafkanlah kesalahan-kesalahan saya selama ini, dan belas kasihanilah saya dan orang-orang yang hadir. Wahai Tuhanku, saya mohon kiranya Engkau berkenan berbuat baik kepada kami dengan kesantunan dan kemurahan-Mu.
Wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, kepadamu saya serahkan untaian dosa-dosa yang melilit di leherku, dan hanya kepadamu saya kembali dengan seluruh anggota tubuh saya dengan sepenuh ketulusan hati. Maka celakalah saya jika engkau tidak berkenan menerima saya. Setelah itu, tiba-tiba pemuda tersebut jatuh pingsan tak sadarkan diri. Lantas, dia dibawa ke rumahnya. Selama beberapa hari, Solih dan para sahabatnya kerap menjenguk pemuda tersebut. Akan tetapi, pemuda tersebut tidak mampu bertahan hingga akhirnya dia meninggal dunia. Banyak sekali masyarakat yang datang bertakziah dan menghadiri acara pemakamannya. Solih Al-Murri kerap menyebut pemuda tersebut dalam majelis pengajiannya dan berkata, "Saya harus senantiasa mengingat pemuda yang meninggal dunia karena sedih dan takut pada saat membaca ayat Al-Quran dan mendengar nasihat tentang kengerian-kengerian hari kiamat." Ada seseorang bermimpi bertemu dengan pemuda tersebut dan berkata, "Bagaimana kabarmu?" Pemuda itu menjawab, "Saya mendapatkan keberkahan majelis ta'lim Solih Al-Murri sehingga saya berada dalam naungan rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu." Selanjutnya, Abu Muhammad Al-Khurasani menceritakan, di Khurasan ada seorang penguasa. Dia memiliki seorang pelayan yang rajin beribadah. Pada saat musim haji, si pelayan minta izin kepada majikannya untuk berangkat haji, tapi si majikan tidak memberinya izin. Kemudian si pelayan berkata, "Kenapa engkau tidak memberi saya izin? Padahal saya telah minta izin untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian sang majikan berkata, "Saya punya suatu permintaan. Jika engkau berjanji mau melaksanakan permintaanku ini, maka saya akan mengizinkan engkau pergi haji. Akan tetapi, jika engkau tidak sanggup melaksanakannya, maka saya tidak akan mengizinkan engkau pergi haji." Lantas si pelayan itu bertanya, "Apa permintaan engkau?" Si majikan menjawab, "Saya akan memberangkatkan engkau bersama dengan beberapa orang, sejumlah pelayan dan beberapa ekor unta. Setelah tiba di Madinah, pergilah engkau berziarah ke makam Rasulullah, lalu sampaikan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, majikan saya menitip pesan untuk engkau. Dia berkata, saya berlepas diri dari 2 orang yang dimakamkan di samping engkau.'" Kemudian si pelayan itu berkata, "Baiklah, permintaanmu itu akan saya laksanakan." Dalam hati si pelayan itu berkata, "Dan Allah tahu apa yang ada dalam hatiku." Si pelayan melanjutkan ceritanya, "Ketika sampai di Madinah, saya segera pergi berziarah ke makam Rasulullah. Di sana, saya mengucapkan salam kepada beliau, kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan kepada Umar bin Al-Khattab. Waktu itu, saya merasa malu untuk menyampaikan pesan majikanku yang mungkar tersebut kepada Rasulullah. Kemudian, saya tidur sebuah tempat di depan makam Rasulullah. Dalam tidur itu, saya bermimpi seakan-akan tembok makam merekah dan terbuka. Lalu tiba-tiba Rasulullah keluar dengan mengenakan pakaian hijau. Waktu itu, saya mencium aroma wangi minyak misik yang begitu harum semerbak. Di samping kanan beliau ada Abu Bakar dan di samping kiri beliau ada Umar. Mereka berdua juga mengenakan pakaian hijau. Lalu, Rasulullah berkata kepadaku, 'Wahai seelok dan cerdas, kenapa engkau tidak menyampaikan pesan itu?' Lalu, dengan berdiri penuh khidmat, saya berkata, 'Wahai Rasulullah, saya merasa malu memperdengarkan kepada engkau pesan dari majikan saya menyangkut kedua sahabatmu itu.' Rasulullah berkata, 'Ketahuilah bahwa engkau pergi menunaikan haji dan akan kembali pulang ke Khurasan dengan selamat, insya Allah. Nanti, jika sudah sampai di Khurasan, tolong sampaikan kepada majikanmu itu, sesungguhnya Allah dan saya berlepas diri dari orang yang berlepas diri dari kedua sahabatku ini.' Apakah engkau paham?" kata Rasulullah. Pelayan itu menjawab,
Saya paham, wahai Rasulullah. Kemudian, Rasulullah berkata kepadaku, ketahuilah bahwa majikanmu itu akan mati 4 hari setelah kepulanganmu ke Khurasan. Engkau paham? Saya paham, wahai Rasulullah, jawabku. Kemudian saya terbangun. Lalu saya membaca hamdalah dan bersyukur karena saya bisa bermimpi bertemu Rasulullah dan kedua sahabat beliau yang mulia. Saya juga bersyukur kepada Allah karena Dia telah membuat saya tidak perlu lagi menyampaikan pesan majikan itu kepada Rasulullah. Kemudian, saya pun menunaikan ibadah haji dan pulang kembali ke Khurasan dengan selamat dan lancar. Tidak lupa juga, saya membawa oleh-oleh yang cukup mewah buat majikanku itu. Selama 2 hari pertama, majikanku masih diam dan belum berbicara denganku. Baru pada hari ketiga, majikanku itu berkata kepadaku, apakah engkau telah melaksanakan pesan dan permintaanku? Iya, saya telah menunaikan, jawabku. Jika begitu, cepat sampaikan kepadaku apa jawabannya, kata si majikan. Lantas pelayan itu berkata, Tuan, pasti tidak ingin mendengarkan jawabannya. Kemudian si majikan menyahut, saya ingin mengetahui dan mendengarnya, cepat sampaikan sekarang. Saya pun menceritakannya kejadiannya. Ketika sampai pada perkataan Rasulullah, katakan kepada majikanmu itu bahwa Allah dan saya berlepas diri dari orang yang berlepas diri dari kedua sahabatku ini. Majikanku itu berusaha pura-pura tertawa. Kemudian dia berkata kepadaku, kami berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari kami. Maka sekarang kami merasa lega dan nyaman. Dalam hati saya berkata, kamu akan tahu, wahai musuh Allah. Pada hari keempat dari kepulanganku, tiba-tiba wajah majikanku itu ditumbuhi bisul. Belum sampai memasuki waktu salat zuhur, kami sudah memakamkannya. Wallahu a'lam bissawab.